Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi metode ongkos terkecil. Metode ongkos terkecil merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi jawab layak basis awal pada masalah persoalan angkutan. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari metode pojok barak laut yang juga merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi jawab layak basis awal. Metode ongkos terkecil sedikit berbeda dengan metode pojok barak laut. Metode pojok barak laut sama sekali tidak memperhatikan faktor ongkos, namun metode ongkos terkecil memperhatikan faktor ongkos. Dalam metode ongkos terkecil ada 3 cara yang dapat digunakan. Yang pertama, cara ongkos baris terkecil. Yang kedua, cara ongkos kolom terkecil. Yang ketiga, cara matriks terkecil. Ketiga cara tersebut akan kita bahas pada saat ini. Nah, yang pertama, cara ongkos baris terkecil. Kita mulai dari baris A1. Kita cari ongkos terkecil pada baris A1, dan misalkan terjadi pada kolom TK, maka tentukan X1K dengan menentukan minimum dari A1 dengan BK. Bila X1K sama dengan A1, maka tinggalkan baris A1 dan teruskan ke baris A2. Namun jika X1K sama dengan BK, tinggalkan kolom TK dan tentukan ongkos terkecil pada baris A1 kembali. Kalau ini terjadi pada kolom 1, maka buatlah X11 sama dengan minimum dari A1 kurang B1K dengan B1. Teruskan proses ini hingga baris A1 telah terpenuhi, dan sesudah itu pindah ke baris A2. Lakukan proses tersebut pada baris A2 hingga A2 juga terpenuhi. Demikian seterusnya hingga seluruh kendala baris M terpenuhi. Dalam hal ini, kemungkinan bisa saja terjadi 2 atau lebih ongkos terkecil pada satu baris. Terdapat 2 atau lebih ongkos terkecil pada satu baris, maka pilihlah satu di antaranya secara sembarang. Demikian juga kalau terjadi kolom dan baris sama-sama terpenuhi secara serentak, maka tinggalkanlah kolom dan pilihlah ongkos terkecil pada baris tersebut. Sel yang memuat basis demikian, nyatakanlah sebagai basis berharga 0. Kemudian tinggalkan baris tersebut dan pindah ke baris berikutnya. Demikian langkah-langkah secara umum cara ongkos baris terkecil. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Selesaikanlah dan tentukan ongkos yang dikeluarkan dengan metode ongkos terkecil dengan menggunakan cara ongkos baris terkecil pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel, di mana pada tabel tersebut diketahui ada 4 daerah asal, A1, A2, A3, dan A4, dan ada 5 daerah tujuan, yaitu T1, T2, T3, T4, T5. Jumlah barang yang disediakan pada daerah asal A1 adalah 75, pada daerah asal A2 30, A3 65, A4 80. Kemudian jumlah barang yang dibutuhkan pada tempat tujuan T1 adalah 50, T2 40, T3 45, T4 75, T5 40. Total dari jumlah barang yang disediakan pada semua daerah asal dan jumlah barang yang dibutuhkan pada semua daerah tujuan, tempat tujuan adalah 250. Lalu ongkos yang diperlukan untuk mengangkut satu buah barang dari A1 dari daerah asal A1 ke tempat tujuan T1 adalah 2, dari A1 ke T2 adalah 1, A1 ke T3 2, A1 ke T4 4, A1 ke T5 5, A2 ke T1 2, A2 ke T2 3, A2 ke T3 2, A2 ke T4 2, A2 ke T5 4, A3 ke T1 3, A3 ke T2 4, A3 ke T3 5, A3 ke T4 2,
A3 ke T51, A4 ke T14, A4 ke T23, A4 ke T31, A4 ke T42, A4 ke T51. Itulah ongkos yang dibutuhkan untuk tiap barang yang diangkut dari daerah asal ke tempat tujuan. Oke, sekarang kita mau menentukan solusi jawab layak basis dan ongkos yang dikeluarkan dengan metode ongkos terkecil dengan cara ongkos baris terkecil. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mulai baris A1. Kita mulai pada baris A1. Nah, kita mencari ongkos terkecil pada baris A1. Pada baris A1 kita lihat bahwa ada ongkos 31245. Jadi dari angka-angka tersebut, maka yang paling kecil adalah 1. Dan 1 itu terletak pada kolom T2. Dengan demikian, kita tentukanlah X1, 2, yaitu dengan menentukan minimum dari A1 dengan B2. A1 75, B2 40, berarti minimum dari 75 dengan 40. Bilangan yang paling kecil dari kedua bilangan tersebut adalah 40. Dengan demikian, X12 adalah 40. Nah, nanti kita tulis pada tabel yang berikutnya nanti di sel 12, untuk X12-nya adalah 40. Dengan demikian, kolom T2 sudah terpenuhi, namun baris A1 masih belum terpenuhi. Maka kita lanjutkan dengan mencari ongkos terkecil pada baris A1 tersebut. Kita lihat ada ongkos 3, 2, 4, 5, yang paling kecil adalah 2, yaitu pada kolom T3. Dengan demikian kita tentukan X13. X13 kita tentukan dengan menentukan minimum dari A1 kurang 40 dengan 45. Berarti minimum dari 75 kurang 40 dengan 45. Berarti minimum 35 dengan 45. Berarti 35. Dengan demikian, X13 sama dengan 35. Dan dengan demikian juga A1 sudah terpenuhi. Kenapa? Karena totalnya sudah 75, gitu ya. 40 tambah 35. Oke. Jadi X12 adalah 40, X13 adalah 35. Jadi itu adalah data tambahan yang baru yang dilingkar ini pada tabel ini ya, disajikan pada tabel ini. Oke, selanjutnya karena A1 sudah terpenuhi, maka kita pindah ke A2. Kita cari ongkos terkecil pada baris A2, yaitu ada 2, 3, 4. Yang paling kecil adalah 2. Namun, 2 ada pada kolom T1, ada pada kolom T3 dan T4. Oleh karena itu, kita pilih salah satu secara sembarang, maka kita pilihlah adalah pada kolom T1. Sehingga kita tentukan X21. X21 kita dapat tentukan dengan menentukan minimum dari A2 dengan B1. Berarti minimum dari 30 dengan 50. Bilangan yang paling kecil dari 30 dan 50 adalah 30. Dengan demikian X21 adalah 30. Maka diisilah X21, 30 pada sel 21. Karena persediaan pada A2 itu sudah terpenuhi, yaitu 30, maka kita pindah ke A3, gitu ya. Namun sebelumnya kita lihat perubahan data yang terjadi pada tabel yang berikutnya. Nih ya. Jadi ditulis pada sel 21, X21-nya adalah 30 dilingkari. Lalu sudah terpenuhi baris A2. Oke, selanjutnya kita ke baris A3, kita cari ongkos terkecil pada baris A3, yaitu ada 1, 2,
345 gitu ya. Namun untuk 4 tidak bisa kita pilih karena itu sudah berada pada kolom yang sudah terpenuhi gitu ya. Oke, jadi kita pilih adalah 1. Oke, itu ada pada kolom T5. Dengan demikian kita tentukanlah X35. X35 kita tentukan dengan menentukan minimum dari A3 dengan B5. A3 adalah 65, B5 adalah 40. Berarti minimum dari 65 dengan 40, bilangan yang paling kecil. Dari 65 dan 40 adalah 40. Maka diisilah X35 pada sel 35 itu dengan 40. Gitu ya. Karena baris A3 belum terpenuhi, maka kita tetap mencari ongkos terkecil pada baris A3. Namun di sini kolom T5 sudah terpenuhi 40. Barang yang dibutuhkan pada tempat tujuan T5 adalah 40. Gitu ya. Jadi ini sudah terpenuhi pada kolom T5. Namun pada baris A3 belum terpenuhi. Gitu ya. Oleh karena itu kita mencari ongkos terkecil pada baris A3. Lalu kita pilihlah yaitu T4, yaitu 2 ya pada kolom T4. Dengan demikian kita isilah X34 gitu ya. X34 kita bisa tentukan dengan menentukan minimum dari A3 dikurang 40 dengan 75 dengan B4 gitu ya. Jadi 65 dikurang 40 dengan 75. Berarti minimum dari 25 dengan 75. Angka yang paling kecil dari kedua angka tersebut adalah 25 gitu ya. Dengan demikian X34 adalah 25. Maka diisilah X34 pada sel 34 yaitu 25. Perubahan datanya kita bisa lihat pada tabel berikut. Ini ya. Ini dia. Jadi diisi X34 pada sel 3425, X35 pada sel 3540 dan sudah terpenuhilah baris A3 gitu ya. Maka kita pindah ke baris A4. Kita tentukanlah ongkos terkecil pada baris A4. Di situ ada angka 4, 3, 1, 2, 1 gitu ya. Yang paling kecil adalah 1. Namun untuk yang sel 45 tidak bisa kita isi, berarti kita hanya bisa pilih sel 43 gitu ya. Dalam hal ini kita pilihlah yaitu kolom T3. Berarti kita tentukan X43. X43 dapat kita tentukan dengan menentukan minimum dari A4 dengan B3 dikurang 35. Berarti minimum dari 80 dengan 45 dikurang 35. Berarti minimum dari 80 dengan 10, yaitu 10. Maka X43 itu sama dengan 10 pada sel 43. Baris A4 belum terpenuhi, oleh karena itu cari ongkos terkecil pada baris A4, yaitu X44 gitu ya, pada kolom T4. Maka kita tentukanlah X44, yaitu minimum dari A4 kurang 10 dengan B4 dikurang 25. Berarti minimum dari 80 dikurang 10, lalu 75 dikurang 25. Berarti minimum dari 70 dengan 50. Maka adalah 50 paling kecil. Dengan demikian X44 adalah 50. Karena baris A4 belum terpenuhi, maka kita lanjutkan mencari ongkos terkecil pada baris A4, yaitu kita temukan pada kolom T2. Gitu ya.
Karena kebutuhan pada kolom T2 sudah terpenuhi, maka dipilihlah ongkos terkecil pada kolom T1. Kemudian ditentukanlah X41 dengan rumus minimum dari A4 dikurang 10 dikurang 50 dengan B1 dikurang 30. Berarti minimum dari 80 dikurang 10 dikurang 50 dengan 50 dikurang 30. Berarti minimum dari 20 dengan 20, yaitu 20. Nah, gitu ya. Dengan demikian, X41 adalah 20. Dan sudah terpenuhilah kolom T1. Ya. Oke. Dengan demikian, diperolehlah jawab layak basis, yaitu X12 sama dengan 40, X13 35, X21 30, X34 25, X35 40, X41 20, X43 10, X44 50. Nah, itu dia. Jawab layak basis awal. Lalu untuk ongkos yang dikeluarkan, nah ini ada jumlah variabel basisnya ada sebanyak 8, maka ongkos yang dikeluarkan adalah 40 kali 1 ditambah 35 kali 2 tambah 30 kali 2 tambah 25 kali 2 tambah 40 kali 1 tambah 20 kali 4 tambah 10 kali 1 tambah 50 kali 2. Berarti sama dengan 40 tambah 70 tambah 60 tambah 50 tambah 40 tambah 80 tambah 10 tambah 100. Berarti sama dengan 450. Itulah ongkos yang dikeluarkan dengan cara ongkos baris terkecil. Sekarang cara yang kedua, yaitu cara ongkos kolom terkecil. Cara ini kita mulai dari kolom T1 dengan memilih ongkos terkecil. Misalkan terjadi pada baris AS, maka buatlah S1 sama dengan minimum dari AS dengan B1. Bila S1 sama dengan B1, tinggalkan kolom T1 dan pindah ke kolom T2. Namun, bila S1 sama dengan AS, tinggalkan baris AS dan pilih ongkos terkecil pada kolom T1 tanpa baris AS. Misalkan ini terjadi pada baris AT hingga ST1 sama dengan minimum dari AT dengan B1 kurang AS. Teruskan proses ini hingga kolom T1 terpenuhi, dan kemudian tinggalkan T1 dan pindah ke T2. Lakukan proses yang sama pada T2 dan demikian seterusnya untuk kolom yang lain, hingga semua kolom telah terpenuhi. Kalau terdapat dua ongkos atau lebih sama kecilnya, maka pilihlah salah satu secara sembarang. Dan juga kalau baris dan kolom sama-sama habis pada satu ketika, maka barislah yang ditinggalkan. Proses ini sama seperti proses pada ongkos baris terkecil, namun hanya mengganti peranan baris menjadi peranan kolom. Sebagai ilustrasi, mari kita perhatikan contoh berikut. Selesaikanlah dan tentukan ongkos yang dikeluarkan dengan metode ongkos terkecil dengan menggunakan cara ongkos kolom terkecil. Ini dengan cara yang kedua ya, tapi datanya sama. Sama-sama bahwa terdapat daerah asal 4, daerah asal, terdapat 5 daerah tujuan, T1, T2, T3, T4, T5, lalu jumlah barang yang disediakan pada daerah asal A1 75, A2 30, A3 65, A4 80, lalu jumlah barang yang dibutuhkan pada tempat tujuan T1 adalah 50, T2 40, T3 45, T4 75, T5 40. Total keseluruhan adalah 250 untuk jumlah barang yang disediakan pada semua daerah asal dan jumlah barang yang dibutuhkan pada semua daerah tujuan. Totalnya ya. Oke, lalu ongkos yang
diperlukan untuk mengangkut satu barang, satu unit barang, dari posisi asal A1 ke T1 adalah 3, A1 ke T2 1, A1 ke T3 2, A1 ke T4 4, A1 ke T5 5, sampai A4 ke T5 adalah 1. Oke, ini datanya sama dengan contoh sebelumnya. Oke, sekarang kita mau menentukan solusi dari jawab layak basis awal dengan menggunakan metode ongkos terkecil dengan cara ongkos kolom terkecil. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mulai kolom T1. Kita mencari ongkos terkecil pada kolom T1 dan ditemukan pada baris A2. Ini ya. Baris A2 itu adalah ongkosnya adalah 2 gitu ya. Itu paling kecil dari 3 dan 4 gitu ya. Dengan demikian kita tentukan X21. X21 adalah minimum dari A2 dengan B1. Berarti minimum dari 30 dengan 50 adalah sama dengan 30. Maka X21 sama dengan 30. X21 sama dengan 30, dengan demikian baris A2 terpenuhi, namun kolom T1 belum terpenuhi, maka kita carilah ongkos terkecil pada kolom tersebut. Berarti kita pilihlah pada baris A1. Nah, sebenarnya ada A1 dengan A3 ya, sama-sama ongkosnya 3, maka kita pilih salah satu secara sembarang, yaitu A1. Sehingga kita tentukan X11. X11 adalah minimum dari A1 dengan B1 dikurang 30. Berarti adalah minimum dari 75 dengan 50 kurang 30. Berarti adalah minimum dari 75 dengan 20, yaitu adalah 20. Maka diisi X11 adalah 20, sehingga data pada tabel sebelumnya berubah menjadi data pada tabel berikut. Ini dia, ini X11 20 dilingkari ya, dan sudah terpenuhi untuk kolom T1. Gitu ya, demikian juga pada baris A2 sudah terpenuhi. Maka dibuat garis putus-putus khusus untuk baris dibuat berwarna biru, garis putus-putus berwarna biru, untuk kolom garis putus-putus berwarna merah. Karena kebutuhan kolom T1 sudah terpenuhi, maka dilanjutkan ke kolom atau pindah ke kolom T2. Kita cari ongkos terkecil pada kolom T2. Di situ ada 1343, namun tidak bisa kita isi untuk sel 2 gitu ya, karena baris A2 sudah terpenuhi, maka kita pilih 143, yaitu pada kolom T2, ongkos terkecilnya pada kolom T2. Pada baris A1, maka kita tentukan X12, yaitu minimum dari A1 dikurang 20 dengan B2. Berarti adalah minimum dari 75 dikurang 20 dengan 40. Berarti adalah minimum 55 dengan 40. Yaitu adalah 40. Maka diisilah X12 itu adalah 40. Perubahan data yang terjadi seperti ini. Dan sudah dipenuhilah kolom T2 gitu ya. Makanya dibuat tanda garis putus-putus berwarna merah pada kolom T2. Ini data tambahannya tadi adalah X12 40. Lingkari masuk basis dia ya. Karena kebutuhan pada kolom T2 sudah terpenuhi, maka kita lanjutkan ke kolom T3. Kita pilihlah ongkos terkecil. Di situ ada 2, 5, 1. Yang paling kecil adalah 1 pada baris A4. Maka kita tentukan X43. X43 itu dicari dengan minimum dari A4 dengan B3. Berarti minimum dari 80 dengan 45. Berarti adalah 45. Itulah X43-nya.
Jadi X43 diperoleh adalah 45. Dengan demikian, kolom T3 sudah terpenuhi. Perubahan datanya bisa dilihat pada tabel yang berikutnya. Dia 45 pada sel 43, X43-nya adalah 45 dan sudah terpenuhi pada kolom T3. Maka selanjutnya dilanjutkan ke kolom T4. Pada kolom T4 kita mencari ongkos terkecil dan ditemukan pada baris A3 dan A4 itu ada ongkos terkecil yaitu sama-sama 2. Namun kita pilih salah satu secara sembarang yaitu baris A4. Kemudian kita tentukanlah X44 yaitu minimum dari A4 dikurang 45 dengan B4. Ya, berarti adalah minimum dari 80 dikurang 45 dengan 75. Berarti minimum 35 dengan 75, yaitu 35. Maka diisilah X44 35 pada sel 44. Ya. Dan sudah terpenuhilah pada baris A4, yaitu 80 ya. Nah, gitu ya. Namun pada kolom T4 belum terpenuhi. Maka kita tetap cari ongkos terkecil pada kolom tersebut. Dan ditemukan pada baris A3. Maka kita tentukan X34 yaitu minimum dari A3 dengan B4 dikurang 35. Yaitu minimum dari 65 dengan 75 dikurang 35. Gitu ya. Berarti minimum dari 65 dengan 40. Yang paling kecil adalah 40. Berarti X34 adalah 40. Gitu ya. Dan perubahan data yang terjadi di situ adalah sebagai berikut. Ini sudah terpenuhi kolom T4 dibuat garis putih zona merah ya di kolom T4 dan tadi data tambahannya adalah X44 yaitu 35 gitu ya. Maka dibuat di sini 35 itu ya. Itu dia untuk X34-nya adalah 40 gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada kolom T5. Kolom T5 kita cari ongkos terkecil pada kolom T5 dan ditemukan yaitu pada baris A3 dan A4. Yaitu sama-sama 1 gitu ya. Maka kita pilihlah salah satu secara sembarang yaitu A3. Kemudian ditentukan X35. X35 berarti minimum dari A3 kurang 40 dengan B5. Berarti minimum dari 65 kurang 40 dengan 40. Itu ya. Dengan 40. 65 kurang 40 dengan 40. Berarti minimum dari 25 dengan 40. Berarti adalah 25. Dengan demikian X35 adalah 25. Karena kebutuhan T5 belum terpenuhi, maka dilanjutkan mencari ongkos terkecil pada kolom tersebut dan ditemukan pada baris A1. Namun persediaan di A1 sudah terpenuhi, gitu ya. Oleh karena itu dilanjutkan mencari ongkos terkecil pada baris A3. Dikarenakan persediaan pada baris A3 juga sudah terpenuhi, maka dilanjutkan mencari ongkos terkecil pada baris A1. Kemudian ditentukanlah X15. X15 berarti minimum dari A1 dikurang 20 kurang 40 dengan B5 dikurang 25. Berarti minimum dari 75 dikurang 20 dikurang 40 dengan 40 dikurang 25. Berarti minimum dari 15 dengan 15 yaitu 15.
maka diisilah X15 dengan 15. Perubahan data yang terjadi adalah seperti ini. Dan kita perolehlah jawab layak basisnya, yaitu X11 adalah 20, X12 adalah 40, X15 15, X21 30, X34 40, X35 25, X43 45, X44 35. Itu dia. Jawab layak basis ada 8 jumlah variabel basisnya. Lalu ongkos yang dikeluarkan yaitu 20 kali 3 tambah 40 kali 1 tambah 15 kali 5 tambah 30 kali 2 tambah 40 kali 2 tambah 25 kali 1 tambah 45 kali 1 tambah 35 kali 2. Berarti sama dengan 60 tambah 40 tambah 75, tambah 60, tambah 80, tambah 25, tambah 45, tambah 70. Hasilnya adalah 455. Itulah ongkos yang dikeluarkan dengan cara ongkos kolom terkecil. Jadi dari dua cara tersebut, yang paling rendah ongkos yang dikeluarkan adalah ongkos dengan cara ongkos baris terkecil. Oke, sekarang kita masuk kepada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah cara ongkos matriks terkecil. Cara ini memilih ongkos terkecil dari seluruh sel. Misalkan bahwa ongkos terkecil terjadi pada sel IJ, sehingga ditetapkan XIJ sama dengan minimum dari AI dengan BJ. Bila XIJ sama dengan AI, maka tinggalkan baris AI dan BJ berkurang sebesar AI. Namun bila XIJ sama dengan BJ, maka tinggalkan kolom TJ dan AI berkurang sebesar BJ. Dalam kasus ini bisa terjadi ongkos terkecil lebih dari 1, maka pilih salah satu di antaranya secara acak. Dan juga apabila baris dan kolom sudah terpenuhi secara serentak, maka tinggalkan salah satu atau baris atau kolom atau bukan kedua-duanya. Dalam tabel berikut, kita akan memperlihatkan bagaimana kita menggunakan cara ongkos matriks terkecil untuk menentukan jawab layak awal. Nah, ini ada contoh, yaitu selesaikanlah dan tentukan ongkos yang dikeluarkan dengan metode ongkos terkecil dengan menggunakan cara ongkos matriks terkecil pada tabel berikut. Ini data pada tabel sama dengan yang pada contoh-contoh sebelumnya, gitu ya, di mana ada 4 daerah asal, A1, A2, A3, A4, lalu ada 5 daerah tujuan, yaitu T1, T2, T3, T4, T5, dengan data-data A1 jumlah barangnya disediakan 75, A2 30, A3 65, A4 80, lalu jumlah barang yang dibutuhkan di tempat tujuan T1 adalah 50, T2 50, T3 45, T4 75, T5 40, dan juga ongkos yang diperlukan untuk mengangkut satu barang dari A1 ke T1 adalah 3, A1 ke T2 adalah 1, A1 ke T3 adalah 2, A1 ke T4 adalah 4, A1 ke T5 adalah 5, A4 ke T5 adalah 1. Nah, ini data-datanya. Dan kita akan menentukan ongkos yang dikeluarkan dengan menggunakan cara ongkos matriks terkecil. Langkah pertama yaitu kita pilih sel yang mempunyai ongkos terkecil dari semua sel. Kita pilih. Ini kan yang paling kecil kan ongkosnya adalah 1 ya. Itu kan ada 4, ada 5, ada 2, ada 3, ada 1. Paling kecil kan 1. Jadi sel-sel yang mempunyai ongkos terkecil 1 adalah sel 1, 2, lalu sel 35, lalu sel 43, lalu sel 45. Kita pilih dari keempat sel itu, salah satu dari keempat sel tersebut, yaitu kita pilih secara acak ya, yaitu sel 45. Anggap kita pilih adalah sel 45. Dari sel 12, 35, 43, dan 45.
yang mempunyai ongkos terkecil 1 ya. Lalu tentukan X45 berapa? Yaitu minimum dari A4 dengan B5. Berarti adalah 80 dengan 40. Minimum dari 80 dengan 40 yaitu 40. Maka X45 itu sama dengan 40. Dan kolom T5 itu terpenuhi. Maka kita buat garis putus-putus di kolom T5. Berwarna merah kita buat ya. Nah, ini dia gambarnya. Oke, ini dia X45, 40. Ditulis di sel 45, lalu diingkari. Ini garis putus-putus artinya sudah dipenuhi, sudah terpenuhi ya. Oke, lalu berikutnya, dari matriks yang sisa tadi, kita pilih lagi ongkos yang terkecil, yaitu ongkos terkecilnya masih ongkos terkecil 1 ya. Kita pilih adalah sel 43 dari, selain itu ada sel 12, tapi kita pilih adalah sel 43. Gitu ya. Dengan demikian, kita carilah X43. X43 itu dengan cara minimum, tentukan minimum dari A4 dikurang 40 dengan B3. Berarti minimum dari 80 kurang 40 dengan 45 gitu ya. Berarti minimum dari 40 dengan 45 berarti adalah 40. Berarti X43 itu sama dengan 40. Nah, nanti kita tulis di sini. Di sel 43, 40 baru lingkarin. Nah, gitu ya. Lalu dan ini kita bisa lanjut kepada yang ongkos terkecil yang masih tersisa. Yang mana? Sel, ini dia gambarnya ya, ini dia. Dan A4 sudah terpenuhi. Nah, gitu ya, sudah terpenuhi yaitu 80 gitu ya. Makanya dibuat garis putus-putus dan ini adalah tadi sel 43. Lalu lanjut masuk kepada sel 12. Sisanya ya, hanya itu yang ada ongkos terkecil 1. Nah, gitu ya, yang lainnya sudah terpenuhi gitu ya. Sudah masuk pada sel yang terpenuhi. Lalu kita pilih sel 12 dengan ongkos terkecil 1. Ini dia. Nah, lalu kita tentukan X12. X12 menentukannya minimum dari A1 dengan B2. Berarti adalah minimum dari 75 dengan 40, yaitu 40. Sehingga X12 adalah 40 dan kolom T2 terpenuhi. Nah, dia. Maka kita buat garis putus-putus. Nah, kita lihat gambarnya ini dia. Tuh ya. Nah, ditulis pada sel 12, X42 itu adalah 40. Dilingkarin, baru ini untuk kolom T2 itu kita beri garis putus-putus. Menandakan sudah terpenuhi ya. Lalu berikut kita beranjak kepada ongkos terkecil yang kedua, yaitu 2. 1 kan sudah habis ya. Sekarang ongkos terkecil yang 2, yaitu pada sel mana aja? Yaitu pada sel 13, lalu 21, lalu 23, lalu 24, lalu 34. Oke, lalu kita pilihlah salah satu secara sembarang gitu ya. Dan ini kita pilih adalah 13. Kita pilih sel 13 dari sel 13, 21, 23, 24, 34 gitu ya. 44 tidak ikut ini harusnya karena dia sudah masuk sel yang terpenuhi gitu ya. Oke, lalu tentukanlah X13. X13 kita mau isi ini kan masih kosong. Nah, maka mengisinya yaitu menentukan minimum dari A1 dikurang 40 dengan B3 dikurang 40. Berarti minimum dari 75 dikurang 40 dengan 45 dikurang 40. Berarti minimum dari 35 dan 5, yaitu 5. Gitu ya, itulah X135. Sehingga kolom T3 otomatis terpenuhi. Ini dia 45. Oke, kita buat garis putus-putus.
Oke, ini dia gambarnya. Nah, tuh ya. Oke, lalu dari matriks yang sisa, kan tadi masih ada ya. Masih ada yang ongkos terkecilnya 2 gitu ya. Kita pilih sel 24. Sel 24 dari sel 21, 24, dan 34. Itu kan itu yang masih tersisa gitu ya. Yang punya ongkos terkecil 2. Itu kita pilih secara sembarang ya, acak ya. Nah, gitu ya, sembarang. Lalu kita tentukanlah X 24. Jadi nggak harus 24 kita pilih, bisa terserah kamu. Bisa 21, bisa 34 gitu ya, terserah gitu ya. Tapi ini kita pilih 24. X 24 kita tentukan yaitu dengan minimum dari A2 dengan B4. Berarti minimum dari 30 dengan 75, yaitu 30. Berarti X24 sama dengan 30. Dan baris A2 terpenuhi. Gitu ya, di sini 30. Gitu ya. Oke, maka kita buat garis putus-putus. Gambarnya mana? Gambarnya ini. Nah, ini dia. Pada sel 24, X 24-nya adalah 30, lalu sudah terpenuhi pada baris A2. Dibuat garis putus-putus. Lalu dari matriks yang sisa masih ada ongkos terkecilnya 2, yaitu sel 34. Sel 34 kita isi dengan menentukan minimum dari A3 dengan B4 dikurang 30, berarti minimum dari 65 dengan 75 dikurang 30, berarti minimum dari 65 dengan 45, berarti adalah 45 gitu ya. Berarti X34 adalah 45. Jadi kolom T4 terpenuhi, kita buat garis putus-putus gitu ya. Ini X34 45 gitu ya. Gambarnya mana? Gambarnya ini. Nah, ini dia. Ini kita tulis pada sel 434, yaitu 45, dan ada garis putus-putus. Oke, selanjutnya kita pilih yang mempunyai ongkos terkecil, kan yang 2 sudah habis ya. Sudah tidak ada lagi gitu ya. Kita lanjut kepada ongkos terkecil 3 gitu ya. Ongkos terkecil 3 ada pada sel mana? Yaitu pada sel 11, mana lagi? 31, ada lagi? Tidak ada. Yang lainnya ada sih, cuman dia sudah masuk pada sel yang sudah terpenuhi gitu ya. Nah, gitu. Lalu kita pilihlah secara acak secara sembarang dari 2 sel tersebut. Kita pilih sel 1. Ini juga nggak ketentuan ya, harus 1-1, boleh 3-1. Terserah kamu gitu ya. Nah, dipilih aja 1 secara sembarang. Lalu kita tentukanlah X11. X11 menentukannya dari minimum A1 dikurang 40 dikurang 5 dengan B1 gitu kan. Berarti minimum dari 75 kurang 40 kurang 5 dengan 50. Berarti minimum dari 30 dengan 50 adalah 30. Berarti X11 adalah 30. Sehingga kita bisa lihat bahwa baris A1 sudah terpenuhi. Di sini 30. Kita buat garis putus-putusan, jumlahnya sudah 75 gitu ya. Oke, itu dia. Ini gambarnya. Ini adalah sel 11, yaitu X1130. Dan sudah terpenuhi baris A1. Gitu ya. Dengan garis putus-putus digambarkan. Lalu dari matriks tersisa ada lagi sel yang memuat ongkos terkecil 3, yang mana? Yaitu sel 31. Sel 31. Nah, maka kita tentukanlah X31. X31 menentukannya dengan menentukan minimum dari A3 dikurang 45 dengan B1 dikurang 30. Berarti minimum dari 65 dikurang 45 dengan 50 dikurang 30. Berarti minimum dari 20 dengan
20, berarti 20. Maka X31 sama dengan 20. Dengan otomatis T1 sudah terpenuhi, totalnya sudah 50 ya kan? Karena X31 itu adalah 20 gitu ya. Ini dia gambarnya, tidak bisa kita isi atau kita pilih ongkos terkecil yang lain karena kebetulan semua baris dan kolom sudah terpenuhi. Sel-sel pada setiap baris dan kolom sudah terpenuhi, gitu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan jawab layak basisnya. Nah, ini gambar terakhirnya, gitu ya. Jawab layak basisnya apa? Yaitu X11 30, X12 40, X13 5, X24 30, X31 20, X34 45, X43 40, X45 40 yang dilingkari ini. Itu adalah jawab layak basis. Lalu berapa ongkos yang dikeluarkan? Jadi yang dilingkari ini kan ada sebanyak 8 ya. Itu variabel basisnya, dan itu sebagai jawab layak basisnya. Lalu ongkos yang dikeluarkan, yaitu tinggal kalikan saja variabel basis dengan ongkosnya. Berarti 30, tinggal kalikan saja 30 variabel basis dengan ongkos 30 kali 3 tambah 40 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 30 kali 2 tambah 20 kali 3 tambah 45 kali 2 tambah 40 kali 1 tambah 40 kali 1. Apa hasilnya? Yaitu sama dengan 90 tambah 40 tambah 10 tambah 60 tambah 60 tambah 90 tambah 40 tambah 40 dan totalnya adalah 430. Nah, jadi ongkos yang dikeluarkan dengan metode ongkos matriks terkecil adalah 430. Dari 3 cara tersebut, yang paling kecil adalah dengan menggunakan matriks terkecil. Gitu ya. Nah, nanti bisa kamu cek untuk ketiga cara ini pada contoh atau masalah-masalah yang lainnya gitu ya, menggunakan data yang lain gitu ya. Nah, nanti kamu bisa bandingkan dari ketiga cara tersebut. Oke, demikian penjelasan tentang metode ongkos terkecil dengan 3 cara yang meliputi pertama, cara ongkos baris terkecil, kedua, cara ongkos kolom terkecil, dan ketiga, cara matriks terkecil. Ibu harap kalian sudah dapat memahaminya dengan baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih.